channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau dan para sahabatnya serta para pengikutnya ila yaumiddin. Kita malam ini barakallahu fikum malam tahun baru. Mudah-mudahan jangan malam tahun baru, hutang baru, masalah baru. Malam tahun baru adalah memasuk tahun baru, hutang-hutangnya lunas semuanya, masalahnya selesai semua. Amin ya rabbal alamin. Allah mudahkan segala urusan kita. Di malam tahun baru ini yang bertepatan dengan bulan Rajab, bulan yang penuh dengan keberkahan. Tidak seperti apa yang diyakini oleh sebagian orang, justru menganggap sial, terutama Rajab di hari Rabu yang terakhir, Rabu Wekasan. Iya kan? Rabu Wekasan. Dan itu adalah tradisi Yahudi barakallahu fikum. Orang-orang zaman dahulu, Bani Israel, menganggap Rabu, terutama di bulan Rajab, mereka menganggap sial karena rata-rata memang Allah mengazab umat-umat terdahulu di hari Rabu. Jadi aneh kalau kemudian keyakinan seperti itu diyakini oleh sebagian umat Islam. Padahal baca surat Yasin. Di dalam surat Yasin Allah Azza wa Jalla mengatakan, inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna azabun alim. Mereka orang-orang musyrikin berkata kepada para nabi dan para yang menyerukan kebenaran, inna tatayyarna bikum, negeri kita ini sial semenjak ada kalian. La illam tantahu, kalau kalian tidak berhenti dari ajakan kalian ini, lanarjumannakum, kami akan melempari kalian dengan batu, wala yamassannakum minna adzabun alim, dan kami akan timpakan kepada kalian siksaan yang pedih. Maka dijawab oleh para nabi, qalu ta'irukum ma'akum a in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Para nabi menjawab, yang sial itu adalah dosa kalian. Yang membawa sial dalam hidup kalian itu adalah dosa kalian. Ta'irukum ma'akum. Kemana saja kalian pergi, selama kalian berbuat maksiat, selama kalian berbuat dosa, selama kalian tidak tunduk,
tidak taat kepada Allah Azza wa Jalla, itulah kesialan dalam hidup kalian. Qalu ta'irukum ma'akum a in dzukirtum. Kalau kalian mau sadar, bal antum qaumun musrifun, akan tetapi kalian orang yang berlebih-lebihan dalam berbuat dosa dan maksiat, wal iyadzu billah. Dosa mereka sendiri yang disalahkan hari Rabu. Dosanya apa hari Rabu? Hari kan hari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, itulah manusia. Kemudian yang kedua, bulan Rajab ini adalah bulan yang penuh berkah. Salah satu dari bulan-bulan haram. Makanya sebagian para sahabat menamai bulan Rajab al-Asab, yakni Rajab yang penuh berkah. Bulan Rajab adalah bulan yang penuh berkah. Bulan-bulan Muharram, di dalam Al-Quranul Karim Allah Azza wa Jalla katakan, inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Kata Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah dalam satu tahun terdiri dari 12 bulan. Muharram sampai Dzulhijjah, 12 bulan. Di antara 12 bulan ini ada 4 bulan-bulan haram. 4 bulan-bulan haram, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Maka jaga diri kamu jangan sampai di bulan-bulan haram ini kalian berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat durhaka kepada Allah Azza wa Jalla. 4 bulan haram. Salasu mutawaliyat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 4 bulan Muharram ini, 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian Rajab. Bulan-bulan haram, bulan di mana dilipat gandakan kebaikan, juga perbuatan dosa dan maksiat lebih terancam, lebih besar ancamannya. Karena bulan-bulan haram artinya bulan-bulan yang dihargai. Kalau saya membikin suatu wilayah, misalnya saya punya tanah yang saya sewakan, kemudian saya bikin satu, ini wilayah haram, saya lingkari, ini wilayah saya, ini untuk saya, haram, haram, ini saya kasih batas, ini 4x4, ini haram, dijamah oleh siapapun nggak boleh, ini untuk saya. Sana yang saya sewakan, sana yang saya sewakan, silahkan, yang ini haram. Itulah maknanya. Ini haram berarti ketika ada yang menginjakkan kaki di wilayah saya ini, di wilayah yang saya batasi ini, ada orang yang merampas, ada orang yang tiba-tiba dia pasang jualan di situ, ya saya marah. Bahkan saya usir, bahkan mungkin saya nggak izinkan lagi dia nyewa di sekitaran situ. Kenapa? Ini orang melanggar. Sama juga ketika Allah mengatakan bulan haram, artinya bulan-bulan haram, bulan ini bulan yang sangat saya hormati, yang sangat saya haramkan orang lain untuk berbuat kerusakan di dalamnya, untuk berbuat dosa di dalamnya. Itu maknanya bulan-bulan haram yang sangat terhormat, yang sangat mulia, yang dihormati oleh Allah, yang dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rajab adalah bulan yang penuh berkah, yang bawa keberkahan. Rajab, Sya'ban artinya berarti Ramadan pun juga sudah di depan mata, dan hawanya pun terasa sudah hawa Ramadan. Masya Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa ballighna Ramadan. Tidak apa-apa berdoa seperti itu. Malam tahun baru, kesibukan orang barakallahu fikum adalah, kalau orang yang sok agamis sibuk menghafal doa tahun baru. Doa tahun baru.
Kenapa barakallahu fikum kita ini beragama kok selalu gampang sekali ikut-ikutan? Yang namanya doa, jangan hanya yang penting konteksnya bahasa Arab ini benar. Itulah kebanyakan masyarakat kita. Padahal kan kita tahu yang namanya Rasulullah itu kan ada para sahabatnya. Hadis itu berarti akan sampai kepada kita lewat sahabat. Kemudian kan ada para ulama yang membukukan hadis-hadisnya Rasulullah. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah, Tirmidzi, Nasai, Imam Ahmad, Daruqutni, Al-Hakim, Imam Ahmad bin Hanbal, Musnad Syafi'i. Semestinya kalau hadis itu yang benar kan begitu, dari hadis Abdullah bin Umar, riwayat Bukhari. Itu kan meyakinkan, orang bisa cek. Benar nggak di riwayat Bukhari? Hadis Ibnu Abbas, riwayat dalam Musnad Imam Ahmad. Ini cuma disebarin kertas doang, nggak ada sahabatnya, nggak ada riwayatnya siapa, nggak ada ini doa tahun baru. Begitu percaya, terus untuk apa sih gunanya kalau kita berislam ternyata justru otak kita kopong gitu, kolot. Islam ini kan datang untuk mencerdaskan umat. Di saat masa jahiliyah, otak manusia itu nggak encer. Ada batu aneh disembah, nurut aja, padahal nggak bisa apa-apa itu sesembahan mereka. Ketika Islam datang, barulah orang dicerdaskan. Coba apa yang kalian sembah? Mereka mendengar nggak? Enggak sih. Melihat nggak? Enggak sih. Memberi manfaat nggak? Enggak sih. Lah kenapa kalian sembah? Kan cerdas orang. Semestinya kan berpikir riwayatnya siapa, sahabatnya siapa. Itu yang pertama. Yang kedua, kita berpikir doa akhir tahun, doa awal tahun. Apa kalau kita berpikir apa yang namanya musibah itu hanya turun sekali setahun? Yang namanya musibah itu turun sekali setahun, sekali sebulan, bahkan berkali-kali bisa jadi. Yang namanya musibah itu mengancam setiap tahun, setiap bulan, setiap pekan, setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik. Kok doanya sekali setahun? Doa yang tidak ada ajarannya begitu diagung-agungkan, sementara yang jelas-jelas ajarannya Rasulullah ada diabaikan. Rasulullah tidak pernah mengajarkan doa awal tahun, doa akhir tahun. Justru yang beliau ajarkan itu doa awal hari, doa akhir hari. Coba baca itu Sahih Bukhari, baca itu Sahih Muslim, baca itu Imam Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi. Yang beliau ajarkan itu doa awal hari, doa akhir hari, doa awal bulan, doa akhir bulan. Kok malah diagung-agungkan doa akhir tahun? Lah Anda ini percaya banget apa memang musibah itu turun sekali setahun doang? Bersetan dia dengan doa akhir tahun. Saya butuh doa awal hari, doa akhir hari. Sebelum terbit matahari, awal hari, Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah berdoa, Allahumma inni as'aluka khaira ma fi hadzal yawm wa khaira ma ba'dah wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'dah. Sampai selesai. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau, aku memohon kepada Engkau ya Allah, semua kebaikan yang ada pada hari ini dan semua kebaikan yang ada pada hari-hari yang sesudahnya. Dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari keburukan yang akan terjadi pada hari ini dan keburukan-keburukan yang terjadi sesudahnya. Doa awal hari, akhir hari sebelum terbenam matahari, antara sholat asar dengan maghrib, sebelum terbenam matahari, beliau doa lagi. Allahumma inni as'aluka khaira hadhihi al-lailati wa khaira ma ba'daha wa a'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailati wa syarri ma ba'daha. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau semua kebaikan yang dikandungi, yang dibawa oleh malam ini, dan kebaikan malam-malam yang sesudahnya. Dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari segala macam keburukan yang terjadi malam ini dan keburukan-keburukan yang terjadi sesudahnya.
Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Ya Allah, lindungilah aku dari kefakiran dan kekufuran. Masa kita cuma sekali setahun minta berlindung dari musibah? Apa musibah itu cuma sekali setahun Allah takdirkan? Enggak. Musibah itu setiap detik mengancam. Kita enggak tahu nanti setelah keluar dari masjid ini apa yang terjadi dengan nasib kita, wallahu a'lam. Maka Rasulullah mengajarkan doa awal hari, doa akhir hari. Malas banget doa sekali setahun. Awal hari sebelum terbit matahari, Rasulullah SAW berdoa, Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, lindungilah aku, lindungilah duniaku, lindungilah agamaku ya Allah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah, lindungilah agamaku, lindungilah duniaku, lindungilah hartaku, lindungilah keluargaku. Setiap pagi beliau sebelum terbit matahari sudah baca doa itu. Sore hari sebelum terbenam matahari beliau sudah baca doa itu. Siapa yang tidak butuh doa itu? Lindungilah aku ya Allah, lindungi hartaku, lindungi usahaku, lindungi keluargaku, lindungi agamaku, lindungi duniaku ya Allah. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ya Allah, tutupilah segala aib-aib dan kekuranganku dan tenangkanlah, tentramkanlah jiwaku. Masa itu sekali setahun kita mau baca doa begitu? Padahal kita butuh tentram jiwa kita setiap detik. Butuh ketentraman kita. Wa amin rawati. Allahumma hafadni min baini yadayya wa min khalfi. Dan ini hadis Abdullah bin Umar diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan yang lainnya. Allahumma hafadni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi 'azmatika an uqtala min tahti. Ya Allah, jagalah aku ya Allah. Lindungi aku ya Allah, jaga aku ya Allah. Jangan sampai musibah datang dari belakangku. Jangan sampai musibah datang dari depanku. Jangan sampai musibah datang dari kananku. Jangan sampai musibah datang dari kiriku. Dan jangan sampai musibah datang dari atasku. Lindungi aku ya Allah dari atas. Wa a'udzu bi 'azmatika an uqtala min tahti. Dan aku berlindung dengan keagunganmu ya Allah dari azab yang datang dari bawah. Kata Imam Abu Dawud pada saat meriwayatkan hadis ini, qala waqi'un ya'ni al-khasf. Berkata Imam Waqi' ya'ni al-khasf. Ya'ni apa namanya? Gempa. Aku berlindung kepadamu ya Allah, jangan sampai diazab dari bawah, yakni gempa, banjir, longsor atau yang sejenisnya. Ini kan kita butuh setiap hari. Ini doa harian, pagi dan petang. Sore hari sebelum malam beliau baca lagi doa itu. Jadi orang kalaupun kadang-kadang engkel-engkelan, bid'ah, sudahlah, nggak usah kita bicara bid'ah. Sekarang pertanyaan saya, apa yang Anda tuju dengan doa awal tahun, akhir tahun? Tolak bala, apa jaminan bala itu hanya turun sekali setahun? Yang namanya bala itu mengancam setiap detik. Nah, kenapa Anda enggak? Yang jelas-jelas riwayatnya dalam riwayat Bukhari, datang seorang, ya Rasulullah, dalam hadis Abu Hurairah, ya Rasulullah, orang ini datang mengeluh semalam disengat kala jengking sampai dia demam. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, ama annaka law qulta hina amsayt bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul basir lam yadurruk. Datang orang mengeluh, ya Rasulullah, semalam saya disengat kala jengking sampai demam ini. Kata Rasulullah, kalau seandainya tadi sore kamu baca doa bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul basir, engkau tidak akan dimudaratkan. Ya, disengat tapi enggak sampai membahayakan nyawa kamu, enggak sampai membahayakan diri kamu. Doa zikir setiap saat, setiap pagi-pagi sebelum terbit matahari. Juga apa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Man nazala manzilan faqal
A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalik. Hadis Ali bin Abi Thalib. Barang siapa yang singgah, yang berada atau mampir atau singgah atau tidur atau nginap di suatu tempat, lalu dia mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, perlindungan, maka dia tidak akan dimudaratkan apapun sampai dia meninggalkan tempat itu. Yang namanya doa itu bukan tolak bala, doa ini hanya sekali setahun, setiap saat. Jadi aneh-aneh kadang, ya Allah, Masya Allah. Kita bukan sedang ngajarin, bukan sedang mau bantah-bantahan ini bid'ah, ini enggak. Tapi coba kita bukalah otak kita lah. Kita berpikirlah bahwa yang namanya musibah setiap saat mengancam. Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar rumah, naik kendaraan. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Safar beliau, naik kendaraan safar beliau, berlindung, bismillah tawakkaltu ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au zalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Ya Allah, aku berpasrah diri kepada Engkau, ya Allah. Saya beriman kepada Engkau dan aku berpasrah diri kepadamu, ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Aku berlindung kepadamu, ya Allah, dari tersesat di jalan atau disesatkan orang, dari tergelincir di jalan atau celaka karena ketergelinciran orang lain, dari berbuat zalim di jalan atau dizalimi orang lain, dari berbuat jahil di jalan atau dicelakakan karena kejahilan orang lain. Berlindung beliau. Setiap selesai sholat 5 waktu sehari semalam, beliau berlindung membaca 3 surat. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Jadi doa bukan jangan engkel-engkelan. Wah itu terlalu. Sudah sekarang pahami. Anda butuh nggak doa itu? Ya jelas butuh jawabannya. Jelas butuh. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Siapa yang nggak butuh itu? Kita butuh setiap sholat 5 waktu sehari semalam. Setiap mau tidur Rasulullah mengajarkan Aisyah radhiyallahu anha untuk baca 3 surat ini. Bahkan ditiupkan di tangannya, meniup di tangan, kemudian baca dan diusapkan di seluruh tubuhnya, di seluruh badannya. Baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad sampai selesai. Qul a'udzu birabbil falaq sampai selesai. Qul a'udzu birabbin nas diusap di seluruh tubuh. Diulangi lagi kedua kali, diulangi lagi ketiga kali. Kita kadang-kadang hanya berpatokan apa itu terlalu ekstrim, terlalu ini. Tapi cobalah kita sekarang berpikir secara akal kita manfaatkan. Butuh nggak perlindungan itu? Jawabannya sangat butuh. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Rabb Allah Azza wa Jalla yang menciptakan waktu subuh. Min syarri ma khalaq. Dan aku berlindung dari kejahatan seluruh makhluk apapun yang memiliki kejahatan. Siapa yang enggak butuh perlindungan seperti itu? Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Orang kalau nggak paham, mohon maaf ya, orang meremehkan doa, meremehkan zikir itu karena nggak paham. Kalau dia paham maknanya, kalau dia paham artinya, dan dia akan dia akan tahu dan dia tidak akan pernah meninggalkannya. Min syarri ghasiqin idza waqab. Apa itu ghasiq? Al-ghasiq, kegelapan malam. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari segala macam kejahatan yang direncanakan di malam hari pada saat kegelapan menutupi cahaya siang. Ghasiq yakni dhulumatul lail, kegelapan malam. Idza ghasiqin idza waqab ay idza ghatta bi dhulumatihi dhaw'an nahar. Bukan berlindung dari kejahatan malam. Malam ciptaan Allah, nggak ada kejahatannya. Maksudnya adalah dari semua kejahatan yang direncanakan di malam hari. Dan kebanyakan kejahatan akan lebih banyak daripada di malam hari daripada di siang hari. Maka Rasulullah mengajarkan setiap selesai salat,
min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil uqad, dan dari kejahatan tukang-tukang sihir yang meniup pada bukhulnya. Tukang sihir, naffatsat, as-sahirat. Naam, tukang-tukang sihir laki-laki maupun perempuan. An-naffatsat, yang meniup fil uqad, pada simpulnya, pada bukhulnya. Orang kalau coba lihat itu di dalam Al-Quran, subhanallah, orang kalau mau menyihir, nasallahu salamata wal afiyah, ambil bekas rambut yang disisir dari orang yang dituju, yang berjatuhan pada saat sisiran atau pada saat cukur, atau dari diambil kerikil di depan rumahnya yang bekas diinjak, atau apalah pokoknya yang bekas, yang ada bekasnya orang itu, atau mungkin bekas, mohon maaf, mungkin bekas darah haidnya diambil, kemudian diletakkan di kain putih, kemudian disimpul, diikat. Setelah diikat kemudian dibacakan mantra, setelah itu ditarik, ikat, kena orangnya. Sekarang kita nggak tahu ini. Kita nggak tahu apa jangan-jangan ada orang yang merencanakan kejahatan pada kita dan keluarga kita. Kita kan nggak tahu menahu. Kita sekarang tidur, malam ntar lagi kita tidur, besok kita kan nggak tahu. Nggak taunya di belakang ada yang merencanakan kejahatan kepada kita. Maka pentingnya sekali lagi, orang tidak akan pernah meremehkan zikir, meremehkan doa, kecuali karena dia nggak tahu maknanya. Min syarri naffatsati fil uqad, lindungi aku ya Allah dari kejahatan tukang-tukang sihir yang meniupkan pada simpulnya, pada bukhul-bukhulnya. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejahatan orang-orang yang hasad. Idza hasad. Enggak ada manusia yang selamat dari hasad di muka bumi ini, enggak ada. Ada orang yang enggak hasad? Enggak ada. Semua orang punya hasad. Makanya Allah katakan idza hasad. Orang baik ketika dia hasad, dia akan bawa kepada hal yang positif. Saya iri kepada, ada orang iri kepada temannya, bisnisnya kok begitu maju. Dia akan, orang yang baik dia akan bawa ke hal yang positif. Saya juga berusaha, coba tanya resep ke dia, biar saya juga maju seperti dia. Itu orang baik. Ada orang baik kepada temannya, kok dia hafal Quran, kok dia ini, dia akan bawa ke positif. Gimana sih caranya kamu kok bisa cepat banget? Gimana sih caranya kamu kok bisa usahanya cepat banget, kok bisa cepat banget hafal Quran? Itu orang baik. Tapi orang yang nggak baik ketika dia hasad, oh, matanya udah menelan aja itu udah. Nah, temannya laris, dagangannya dia ini melotot aja itu. Idza hasad. Orang yang nggak baik ketika dia berasa hasad, dia akan melampiaskan dan akan merusak orang yang dihasadi. Kita nggak tahu. Perasaan kita, toko kita aman, sudah dikunci, keluarga kita aman, nggak ada apa-apa. Kita nggak tahu kalau ada orang yang hasad pada kita, pada bisnis kita, pada keluarga kita, pada diri kita bahkan. Maka kita perlu, wa min syarri hasidin idza hasad. Lindungi aku ya Allah dari kejahatan orang yang hasad saat dia hendak bermaksud melampiaskan hasadnya ke saya. Berarti kita serahkan kepada siapa sekarang? Serahkan kepada Allah. Kamu berniat jahat, saya serahkan kepada Allah, biar kamu hadapi itu kekuatan Allah. Ini semua coba perhatikan. Ini semua kejahatan dari mana? Dari luar atau dari dalam? Dari dalam tubuh kita atau dari luar? Coba. Min syarri ghasiqin, kegelap, kejahatan terjadi di malam hari, tukang sihir, orang hasad. Ini dari dalam tubuh kita atau dari luar? Hah? Dari luar kan? Dari luar. Sekarang coba lihat surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian Malikin nas.
ilahin nas. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ini kejahatan dari mana ini? Dari dalam atau dari luar? Dari dalam. Kan komplit itu. Was-was itu datangnya dari mana? Dari dalam tubuh kita. Kalau tadi kejahatan yang direncanakan di malam hari, tukang sihir, orang hasad, itu kejahatan apa? Di luar. Kejahatan di luar. Tapi ada orang yang sebenarnya tidak ada kejahatan di luar. Nggak ada yang nyihir, nggak ada yang iri, nggak ada apa-apa di malam hari, tapi hatinya lemah. Akhirnya selalu apa? Was-was. Selalu was-was. Akhirnya apa? Naam, ada motor, ada mobil di depan lewat, bannya pecah. Itu ada kelapa jatuh di atas rumah. Sihir itu kayaknya itu. Nggak bisa tidur. Katanya kelapa jatuh di atas rumah. Dari mana kelapa? Nggak ada pohon kelapa. Orang ternyata ban mobil pecah depan rumah. Nggak bisa tidur. Ada burung hantu. Oh Allah. Ada apa ini? Alamat apa ya? Kok tiba-tiba ada burung hantu di atas rumah? Bocor halus, bocor halus. Burung hantu itu memang dia matanya aktifnya di malam hari. Burung hantu itu kayak babi. Babi itu matanya kalau siang hari nggak begitu terang dia. Makanya burung hantu babi itu hama di malam hari dia paling aktif. Kenapa? Matanya nggak begitu terang dia kalau di malam siang hari. Allah Maha Kuasa memang. Allah beri kesempatan kepada para monyet di siang hari. Monyet malam hari tidur, gelap matanya dia. Gantian babi yang masuk, gantian babi yang masuk kebun orang. Burung hantu matanya siang hari nggak begitu terang. Dia bisa ngelihat bisa, tapi jaraknya terlalu pendek. Tapi kalau malam hari kesempatan burung hantu balas dendam. Siapa yang jahat pada anaknya, siapa yang ini, awas lo, gue tunggu sampai malam hari lo. Malam hari matanya terang dia, makanya aktifnya di malam hari. Burung hantu dosanya apa? Cuman berteriak aja sudah langsung nggak bisa tidur. Astaghfirullahaladzim. Min syarril waswas. Nah, kalau dua kejahatan ini sudah terkumpul pada diri seseorang, apa nikmatnya hidup? Was-was siang malam. Kamu itu kenapa sih? Coba pikir, enggak, kayaknya itu orang itu kayaknya iri banget sama saya. Buktinya kalau dia setiap ngeliatin saya itu ngeliatin terus. Ya astagfirullahaladzim. Cobalah kamu berselalu positif pada orang. Ya. Kamu merasa diliatin sama dia. Dan dia kalau ngelihat kamu, dia ngeliatin kamu, ngeliatin terus. Sekarang kita balik. Dari mana kamu tahu kalau dia ngeliatin kamu terus? Berarti kamu juga ngeliatin. Makanya itulah bocor halus. Kamu tahu dari mana kalau dia ngeliatin kamu terus? Ya karena kamu ngeliatin juga. Makanya kan bocor halus berarti. Orang kok kadang-kadang nggak punya otak itu loh. Ini orang kalau udah ngeliatin saya, ngeliatin. Kok kamu tahu kalau dia ngeliatin kamu terus? Ya karena kamu juga ngeliatin terus. Salam, kalau ketemu orang itu salam, assalamualaikum. Lah ini malah ngeliatin terus. Min syarril waswasil khannas. Ada orang yang sebenarnya tidak ada musuh di luar. Tidak ada orang iri, aman, tidak ada orang hasad, tidak ada ancaman sihir, tidak ada yang ngancam santet, tidak ada, aman, nggak ada siapa-siapa. Tapi perasaannya yang busuk, yang buruk, sampai terjadi itu di Tegal itu. Saya nggak pernah mau meruqyah orang, tapi karena saya dipaksa-paksa itu sampai tolonglah. Akhirnya sudahlah. Tapi saya ruqyah, awas nanti kamu lihat sendiri. Saya kalau meruqyah orang saya siksa. Saya tabokin orangnya. Kalau datang memang
Kenapa kamu? Sampai orangnya miring-miring ya. Nah, gitu. Miring-miring dia. Kenapa? Enggak ada apa-apa Ustaz, saya begini, tahu-tahu gitu. Tablokin. Langsung gitu. Terus sininya sakit, tonggokin sini, tak injak kakinya, jadi sakit, enggak bohong. Bacain ayat kursi, sampai sembuh akhirnya, 1 jam sembuh. Aduh pegal semua, biarin aja. Saya kan nggak mau meruqyah, kamu paksa saya. Tabokin. Habis diruqyah dibacain surat Al-Quran Al-Baqarah, ikut-ikutan, malah lebih bagus bacaannya. Pernah diruqyah sebelumnya, malah benarin bacaan yang ruqyah lagi. Jinnya dari pesantren rupanya. Begitu saya ngeruqyah nggak main, enggak saya main tangan saya, tabok gitu, sini juga, sini keraukin prak gitu. Tapi saya tanya istrinya, kenapa begitu? Saya tanya kenapa? Tanya keluarganya, kenapa? Suami ini kenapa? Ya begitulah Ustadz, dia ini dagangan biasalah, sore-sore itulah. Yang lain kan jam 9, jam 10 baru gerobaknya pulang, baru habis. Ini dia jam 6 sudah habis jualannya. Nah ketika dia habis jualannya itu ya, ngelihat kiri kanan, itu kayaknya pada iri saya ke saya semua itu kayaknya. Perasaan dia begitu. Ini kayaknya pada iri ke saya semua, ini kasihan ini, iri ke saya semua ini. Tapi nanti kalau pulang nggak habis, dibuangin semua Ustaz. Nah, itu setannya itu. Saya begitu tahu kalau setannya begitu, ya sudah ruqyah buat, tapi buat main kakinya tak injak truk gitu, sakit kesakitan, biarin. Ya, ini sebenarnya kan nggak sakit, sakit jiwa ini namanya, saraf ini namanya. Kamu semestinya daganganmu habis cepat, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berbagilah dengan tetangga, berbagilah dengan orang miskin, berbagilah dengan orang fakir, cobalah beramal, cobalah lapang dada. Ini enggak. Justru buruk sangka pada orang lain, tetangga kiri kanan. Akhirnya pulang ke rumah apa dihantui kan? Orang kalau sudah was-was, mesti akan ada sesuatu itu yang bakal terjadi. Mesti ada terjadi itu. Coba kalau lewat sana, kuburan sana itu, kuburan apa itu, pleret apa itu, kuburan Celeret sana itu, coba lewat sana, coba lewat, auzubikallimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nggak tahu kalau itu adalah kuburan, aman. Lewat di sana tadi mas, iya, wah berani banget kamu. Apa emangnya? Itu kuburan loh. Begitu tahu kuburan pulang nggak berani lewat situ lagi. Kenapa? Sudah ada perasaan was-was. Begitu tahu kalau itu adalah kuburan, nggak berani lagi lewat situ habis isya. Nanti coba sekali-sekali nyoba sekali-kali nyoba, jalan itu sudah deg-degan duluan. Ya benar, sampai di situ ngelihat kuntilanak, motornya ditinggal kabur. Padahal kalau mikir mas, kamu kabur dengan motormu kan lebih cepat daripada lari. Kenapa motornya ditinggal? Ya, jadi coba lihat 2 surat ini. Yang satu Al-Falaq, surat Al-Falaq itu semua perlindungan dari luar, kejahatan yang mengancam kita dari luar. Sedangkan qul a'udzu birabbin nas, kejahatan yang mengancam kita dari dalam tubuh kita, dari dalam diri kita, lemahnya jiwa kita, lemahnya hati kita. Dan itu sering terjadi, nggak ibu-ibu, nggak laki-laki, nggak bapak-bapak. Tahu-tahu pagi-pagi ibu sedih, nangis, diajak makan anaknya, makan bu, makanlah kalian, nggak selera. Kenapa sih bu? Tahu-tahu anak bungsunya dipanggil, digendong, dielus-elus sambil nangis, sabar ya nak, sabar ya nak. Ini ibu kenapa sih kok tiba-tiba gini? Nggak biasanya juga begini. Nangis lama didesak, kenapa sih bu, kenapa? Semalam ibu mimpi nak kamu mati, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bu, cuman mimpi segitu aja, sampai segitu dipikirkan. Ya memang bakal saya mati bu, cuman kan kapan matinya wallahu a'lam. Kalau orang waras, habis itu apa? Mimpi. Karena kau was-was, lari ke dukun, ke ahli ta'wil mimpi. Tolong diramalkan, saya mimpi begini. Oh iya nak, iya bu,
ini anak umurnya nggak panjang, pulang tambah jadi. Pulang tambah jadi. Kenapa? Makanya Rasulullah melarang kalau kamu mimpi buruk itu abaikan dan jangan cerita kepada siapapun, apalagi kamu takbir. Kenapa? Mimpi buruk kalau kamu takbir terjadi itu. Terjadi mimpi buruk kamu takbir terjadi. Kenapa? Setelah ditakbir akhirnya udah mulai was-was terus itu. Memang enggak, sudah putus asa duluan. Terjadi. Makanya Rasulullah mengatakan kalau mimpi buruk, pertama jangan ceritakan kepada siapa-siapa. Yang kedua buang, singkirkan, anggap nggak ada apa-apa. Yang ketiga, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau mimpi buruk coba meniup sebelah kiri 3 kali, kemudian auzubillahi minasyaitonirrajim 3 kali. Setelah itu ganti posisi. Ganti posisi. Nah, tadinya menghadap kiri, sekarang menghadap kanan. Sudah menghadap kanan kok masih saja mimpi dililit ular. Pindah tempat tidur. Atau kalau enggak bangun wudhu, tidur, baca ayat kursi. Sudah baca ayat kursi, enggak hilang juga. Memang orangnya setan, enggak pernah sholat. Orang enggak pernah sholat. Orang enggak pernah sholat. Kerjanya apa? Klinik. Kerjanya klinik, dukun. Gimana? Memang setan. Mimpi dililit ular, mimpi ini, taubat berarti obatnya. Jadi kalau kita lihat sekarang, coba kita kembali. Kita berpikir. Kalau sudah doa, kalau sudah akhir tahun, sibuk ngafal doa akhir tahun. Sekarang kita berpikirlah. Apa musibah itu hanya sekali setahun terjadi? Musibah itu setiap saat mengancam. Maka coba lihat bagaimana Rasul SAW mengajarkan kita. Setiap pagi beliau setelah selesai sholat subuh nggak pernah meninggalkan doa apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Dalam riwayat yang lain wa rizqan wasi'an. Setiap selesai sholat subuh sebelum terbit matahari beliau sudah memohon, ya Allah, aku memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang diamalkan. Aku memohon kepada Engkau rezeki yang lapang. Di mana dia pergi ada rezekinya. Rezeki yang luas atau yang thayyib, yang halal. Wa amalan mutaqabbala, dan amal yang Engkau terima. Beliau berdoa seperti itu. Jadi barakallahu fikum, kadang-kadang sebagian, yaitulah madaratnya orang beragama hanya karena modal ikut-ikutan. Beragama hanya ikut-ikutan, tidak berpikir apa ini sebenarnya makna doa ini, apa kandungan dari mana ini doa kita dapatkan. Maka kalau orang-orang berpikir berakal, mesti dia berpikir, saya lebih butuh doa awal pagi dan doa akhir pagi. Doa awal bulan, akhir bulan juga Rasulullah setiap awal bulan beliau berdoa apa? Setiap pergantian bulan Zulhijjah tapi ya, bulan Hijriyah, beliau berdoa apa? Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam. Allahumma hilala rushdin wa khair. Ya Allah, jadikanlah bulan ini bulan keimanan dan keamanan untuk saya dan keluarga saya, dan jadikan bulan ini ya Allah bulan Islam dan bulan keselamatan untuk saya dan keluarga saya dan harta saya. Ya Allah, jadikan bulan ini bulan keberkahan, bulan kebaikan untuk saya dan bulan hidayah bagi saya. Itu doa awal bulan yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam bis-shawab. Barakallahu fikum. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.